Kerajaan Lyonesse hancur rata dengan tanah. Semua kesatria suci tewas. Kerajaan tersebut dikalahkan oleh 7 orang saja. Di sini diceritakan kalau zaman dahulu tidak ada pembatas antara manusia dan bukan manusia. Sebagai pelindung kerajaan, kesatria suci memegang kekuatan sihir yang membuat orang takut dan juga hormat kepadanya. Di antara itu ada sekumpulan orang yang mengkhianati negara dan menentang semua kesatria suci. Orang-orang menyebut mereka 7 dosa besar. Itu adalah sekilas penjelasan awal dari episode 1 di anime ini. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah bar yang sangat ramai pengunjung. Bar tersebut dikelola oleh anak rambut kuning. Anak rambut kuning tersebut memberikan kue spesial dari barnya. Setelah dimakan, ternyata kuenya tidak enak. Kemudian anak itu memanggil seekor babi yang bisa bicara. Babi itu bernama Hook. Hook kemudian membersihkan makanan yang tumpah. Di sini pengunjung mulai bercerita tentang 7 dosa besar. Mereka adalah buronan yang dicari karena telah membunuh banyak kesatria suci. Pemimpin 7 dosa besar tersebut bernama Meliodas. Di sini diceritakan kalau Meliodas adalah orang yang sangat menakutkan. Meliodas bisa menghancurkan satu negara sendirian dan mereka tidak ada satupun yang ditangkap. Tapi ada juga yang mengatakan kalau 7 dosa besar sudah mati. Saat sedang bercerita, tiba-tiba terdengar langkah yang menakutkan dari balik pintu. Semua jadi takut, pintu akhirnya terbuka dan monster berzira terlihat sambil mengatakan 7 dosa besar. Semua pelanggan takut dan berlarian dari bar. Pemilik bar menghadang monster itu dan bertanya, "Siapa kau?" Tiba-tiba saja monster itu jatuh dan di dalam zirah itu ternyata berisi seorang anak. Hook kemudian berkata, "Apakah ini 7 dosa besar?" Setelah dilepas semua zirahnya, Hook langsung mengetahui kalau dia adalah seorang cewek. Tapi anak yang berambut kuning di sebelahnya masih tidak percaya dan ingin mengecek secara langsung. Kalian tahu gimana cara mengeceknya? Anak nakal dipencet-pencet loh. Bikin Mimin iri saja. Mana ceweknya diam saja pula. Setelah cewek itu bangun, dia bertanya, "Di mana aku? Kenapa aku bisa ada di sini?" Pemilik bar menjawab kalau dia masuk ke dalam bar lalu pingsan. Kemudian cewek itu bertanya lagi, "Kenapa kamu membawa pedang di punggungmu?" Pemilik bar menjawab, "Benda ini aku bawa hanya untuk memastikan kalau pelangganku membayar makanannya." Di sini Hook berkata, dia lebih kasihan kepada pelanggan yang diberikan makanan busuk lalu disuruh membayar. Melihat seekor babi bisa bicara, cewek itu terlihat senang. Kemudian gadis itu disuguhi makanan. Kelihatannya sih enak, tapi rasanya busuk itu pasti. Setelah merasakannya, gadis itu langsung menyadarinya kalau makanan itu tidak enak. Kemudian gadis itu bercerita kalau dia sedang mencari 7 dosa besar. Saat itu juga ada kesatria yang mengetuk pintu dan ingin menangkap monster yang masuk ke dalam bar. Kesatria itu diberitahu oleh orang-orang yang lari dari bar tadi. Kemudian pemilik bar keluar. Lalu kesatria itu menyuruh monster berkarat untuk keluar. Tapi yang keluar malah Hook yang memakai zirah berkarat tadi. Di saat itu juga gadis itu lari dari bar dan terlihat oleh kesatria itu. Terlihat mencurigakan, para kesatria akhirnya mengejar gadis itu. Terjadilah kejar-kejaran antara gadis dan kesatria. Melihat seorang gadis lemah dikejar kesatria, Hook datang dan menolong.
Hook menumbuk semua kesatria sampai tumbang satu persatu. Pemilik bar lalu menggendong gadis itu dan lihat apa yang dia lakukan. Itu tangannya kemana woi? Si Hook sampai berkata, "Mbak, kamu harusnya memukul dia." Di sini terungkap kalau gadis itu ingin mencari 7 dosa besar untuk menghentikan kesatria suci. Kesatria suci sekarang sedang mengambil kekuasaan kerajaan. Satu persatu petinggi kerajaan telah diculik kesatria suci. Satu-satunya yang bisa menghentikan kesatria suci adalah 7 dosa besar. Saat bercerita, tiba-tiba pemimpin kesatria muncul dan langsung menebas bukit sampai terbelah. Tapi pemilik bar itu tidak mati, malah anak itu menyelamatkan gadis dan Hook. Melihat anting yang dipakai gadis itu, kesatria langsung tahu kalau gadis itu adalah salah satu keluarga bangsawan. Kesatria itu memanggil Putri Elizabeth. Putri Elizabeth merupakan putri ketiga dari kerajaan. Kesatria itu juga diperintahkan untuk menangkap Putri Elizabeth. Putri Elizabeth kemudian berlari ke hutan. Kesatria langsung memberikan serangan yang menyebabkan semua pohon di hutan tumbang. Putri Elizabeth diselamatkan oleh pemilik bar. Melihat kekuatan besar, Elizabeth kemudian menyerahkan diri supaya kesatria itu tidak membunuh pemilik bar. Tapi kesatria itu tetap menyerang Elizabeth. Elizabeth ditolong lagi oleh pemilik bar. Saat ini Elizabeth benar-benar putus asa. Di saat itulah pemilik bar menunjukkan identitas aslinya. Dia bernama Meliodas, pemimpin 7 dosa besar. Lalu kesatria itu menyerang lagi, tapi sama Meliodas kali ini dibalikkan serangannya. Kesatria itu heran kenapa Meliodas bisa mengembalikan serangannya. Si kesatria itu kemudian menyerang lagi dengan seluruh kemampuannya. Dan lagi-lagi Meliodas mengembalikan serangannya dengan mudah, sampai-sampai kesatria itu terpental dan kalah. Meliodas juga mengucapkan selamat kepada Elizabeth karena sudah menemukan salah satu 7 dosa besar dan tinggal 6 yang lainnya. Di sini Meliodas mencari ke-6 anggota tersebut. Akhirnya Meliodas mengajak Elizabeth untuk ikut mencari ke-6 anggotanya yang tersisa. Elizabeth pun langsung menyetujuinya. Kesatria yang dikalahkan Meliodas tadi kini lapor ke kesatria suci. Episode 2. Kerajaan Lyonesse, Kekaisaran ibu kota Lyonesse. 1 bulan yang lalu diperlihatkan Raja dan Elizabeth dikepung oleh prajurit kesatria suci. Elizabeth disuruh ayahnya untuk kabur buat mencari 7 dosa besar. Cerita diawali dengan Elizabeth yang kini menjadi pelayan bar. Dia diberi pakaian oleh Meliodas. Lagi-lagi Meliodas berbuat aneh. Memeriksa apaan itu? Elizabeth kemudian bertanya kepada Meliodas, "Apakah kamu memang sejahat seperti yang dikatakan orang-orang? Kalau begitu, kejahatan apa yang telah kamu lakukan sampai seperti ini?" Meliodas pun menjawab, 10 tahun yang lalu, aku pergi ke Lyonesse dan mencuri semua kancut cewek. Tapi bohong. Sepertinya aku sudah memeras lebih dari 1000 nenek cewek. Itu pun juga bohong. Elizabeth kemudian berteriak, "Jangan bercanda terus, atau kau melakukan kejahatan yang tidak ingin kau beri tahu kepada siapapun." Meliodas menjawab, "Begitulah." Dan pada saat itu juga kedai bergoyang. Lagi-lagi Meliodas menyelamatkan Elizabeth. Mereka sekarang sudah sampai di kota tujuan. Tempat selanjutnya untuk mengumpulkan informasi di desa Bernia. Babi besar kemudian menyembunyikan dirinya dan Meliodas pun mencari informasi. Desa Bernia yang begitu terkenal kini menjadi kekeringan karena ada kesatria suci yang menancapkan pedangnya di desa tersebut. Kekuatan sihirnya membuat aliran sungai menjadi tersumbat. Kini penduduk desa berusaha menarik pedang itu, tapi tidak ada yang mampu. Kata penduduk desa,
butuh satu kemampuan kesatria suci untuk bisa menarik pedang tersebut. Kemudian seorang anak kecil muncul dan berkata, "Kalau kau menyerahkan itu pada temanku dari salah satu 7 dosa besar, maka pedang itu akan bisa dilepas." Tapi penduduk desa tidak suka pada 7 dosa besar. Mereka takut kalau kesatria suci akan bertambah marah. Penduduk desa memarahi anak itu. Mereka melempar batu. Anak itu diamankan Meliodas. Dia diajak lari ke kedai miliknya. Setelah di dalam kedai, anak itu kemudian lapar dan meminta makanan. Meliodas akan memberikan makanan kalau dia mau menjawab pertanyaannya. Tapi anak itu tidak mau, malah ingin makan duluan. Meliodas pun akhirnya memberikan makanan kepadanya. Dan lagi-lagi, dia terpesona dengan makanan Meliodas. Saat dimakan, jelas rasanya tidak enak. Kini mereka akhirnya mengobrol. Meliodas pun bertanya, "Apakah kamu punya teman salah satu dari 7 dosa besar?" Tapi di sini tiba-tiba Elisabet datang dan mengetahui semuanya dari warga. Kalau anak itu hanyalah bergurau tentang teman 7 dosa besar. Kemudian anak itu bercerita tentang masa lalunya. Dia adalah pengembara. Ayah dan ibunya meninggal di desa Bernia karena penyakit aneh. Kemudian dia dirawat oleh penduduk desa. Dan akhirnya anak itu iri dengan teman-temannya yang memiliki keluarga, sehingga dia melakukan kebohongan itu supaya dapat perhatian. Di saat itu, kesatria suci datang untuk mencoba bir terbaik di desa itu. Tapi dia mengecek minumannya, sehingga membuat anak itu marah dan melempar serangga di minuman kesatria suci. Kesatria suci marah lalu menancapkan pedangnya di desa itu. Semenjak itu, anak tersebut tidak suka kepada kesatria suci. Setelah mengetahui kalau anak itu berbohong, Meliodas pun kecewa. Padahal Meliodas sudah berharap kalau dia bakalan menemukan salah satu anak buahnya di desa ini. Anak itu berbohong karena 7 dosa besar adalah buronan kesatria suci. Anak itu percaya kalau kesatria suci jahat, berarti 7 dosa besar adalah orang baik. Kemudian prajurit pun datang dan meminta warga supaya cepat mencabut pedang kesatria suci. Kalau mereka tidak bisa melakukannya sampai matahari terbenam, maka mereka akan menaikkan pajak desa hingga 10 kali lipat. Penduduk desa protes. Dengan keadaan desa yang sedang kekeringan, mereka tidak akan mampu membayar pajak sebesar itu. Anak itu bernama Mit sekarang mencoba untuk menarik pedang itu sendiri. Kemudian warga sadar dan dibantu oleh warga. Kesatria penjaga tertawa dan menikmati pertunjukan itu sambil minum bir. Penduduk desa tidak bisa mencabut pedang itu. Meliodas pun datang dan mencabut pedang itu sendiri. Penduduk desa terpesona melihatnya. Pedang yang hanya bisa ditarik oleh kesatria suci, kini bisa ditarik oleh Meliodas. Akhirnya aliran air pun bisa berjalan lagi. Air mulai keluar lagi, penduduk desa senang. Kesatria penjaga kini lari sambil membawa pedang kesatria suci. Elisabet kagum ke Meliodas karena kemampuannya setara dengan kesatria suci. Mit akhirnya baikan sama penduduk desa. Karena pedangnya bisa ditarik, kesatria suci pun akhirnya yakin kalau 7 dosa besar telah muncul lagi. Untuk mengujinya, kesatria suci lalu melempar tombak ke arah desa Bernia. Meliodas yang merasakan ada bahaya datang, kemudian keluar. Meliodas pun menangkap tombak itu dan mengembalikannya. Tombak itu kemudian mendarat persis di kesatria suci. Kesatria suci kemudian yakin kalau itu adalah ulah Meliodas, ketua dari 7 dosa besar. Lalu Meliodas akan bergerak ke desa mimpi. Dia diberitahu oleh penduduk. Hutan itu sangat berbahaya sampai-sampai kesatria suci pun tidak ingin memasuki hutan tersebut. Meliodas di sini yakin kalau salah satu anggotanya berada di hutan tersebut.